Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 SMP Muhammadiyah 32. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran di rumah ya. Ini adalah materi pembelajaran pertama kita di mata pelajaran PPKN. Pertemuan kita pada kali ini akan membahas pada bab 1, pertemuan 1, tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Silahkan kalian simak dan catat atau putar ulang kembali video ini sampai kalian memahaminya. Jangan lupa persiapkan alat tulis kalian masing-masing. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang pembentukan BPU PKI. Diawali dengan Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan. Pada saat itu Jepang dengan tentara Jepangnya ingin membentuk suatu badan yang disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Komandan Pasukan Jepang untuk Pulau Jawa yaitu Jenderal Kumakichi Harada. Untuk selanjutnya mengenai struktur BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Chuo Sang-in di Pejambon, Jakarta. Sekarang menjadi Gedung Departemen Luar Negeri. Ketua BPUPKI ditunjuk oleh Jepang adalah Dr. Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Widyoningrat. Wakilnya adalah Ichibanse Yoshio dari Jepang. Dan sebagai sekretarisnya adalah Raden Panji Suroso. Jumlah anggota BPUPKI sebanyak 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara. Setelah terbentuk, BPUPKI segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh 3 tokoh utama pergerakan nasional, yakni Mr. Profesor Muhammad Yamin, Mr. Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pidato Mr. Profesor Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Profesor Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Lalu pidato Mr. Profesor Dr. Supomo menegaskan atau membuat suatu gagasan, mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara
integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima adalah keadilan sosial. Dan yang terakhir adalah pidato dari Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Bapak Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas 5 asas berikut ini. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberi namanya Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa beliau. Dan untuk selanjutnya, pada tanggal 1 Juni dapat kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dengan demikian, pidato dari Bapak Insinyur Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama. Setelah itu, BPUPKI mengalami masa reses persidangan atau periode jeda atau istirahat persidangan selama 1 bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Panitia tersebut dinamakan menjadi Panitia 9 dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah Panitia 9 guna untuk menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan atau dari pihak nasionalis dan 4 orang dari kaum keagamaan atau dari pihak Islam, maka pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah gentleman agreement. Setelah itu, sebagai ketua Panitia 9, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta itu. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua, yang akan diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945. Di antara dua masa persidangan resmi BPUPKI itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKI.
Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh Bung Karno yang membahas mengenai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Baiklah, untuk anak-anakku, Bapak rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Minimal kalian mengetahui kondisi awal perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Saya ingin kalian memahami dan tahu proses adanya Pancasila yang bagaimana sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, dan juga kalian sebagai pelajar dapat menjadi bekal ilmu tentang Pancasila ini. Dan selanjutnya, jika kalian menyimak video ini, Bapak yakin kalian pasti bisa. Buka buku tulis kalian, silahkan catat soal ini dan kerjakan di buku tulis kalian. Lalu jawabannya bisa kalian foto dan share ke nomor WhatsApp Bapak di grup atau secara pribadi. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita yang pertama ini di materi atau mata pelajaran PPKN tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga ilmu yang Bapak berikan dan materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kalian, dan semoga materi ini bisa membangkitkan jiwa nasionalisme, terutama untuk mengamalkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Bapak tunggu untuk tugasnya dikumpulkan. Terima kasih. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.